Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kalau aku boleh memperkatakan firman-Mu, suatu kebanggaan tersendiri Tuhan bagi dagingku Tuhan. Biarlah Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati. Pengorbanan-Mu terlalu dahsyat bagi kami Tuhan. Biarlah kami bisa melihat Tuhan, bahwa semua isi di Alkitab adalah menceritakan tentang Engkau Tuhan. Terutama satu yang harus kami ceritakan, bahwa cinta-Mu begitu mengelora bagi kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Tidak ada orang yang sanggup berbuat seperti itu ya, kalau tidak dasarnya cinta. Saya buka ayat 1 supaya kita sama-sama ya terbuka pikiran kita. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mudah-mudahan hari ini kita mengerti ya. Dari mana kita belajar hari ini? Kitab Nabi-Nabi. Di mana kisah roman yang paling hebat yang sepanjang sejarah ada tercatat di Alkitab ya. Dunia punya cerita ya, yang tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Suatu kisah cinta dimanapun pasti ada. Cina punya Sampai Engkai ya. Eropa punya Romeo and Juliet. Indonesia punya apa? Pasti banyak sinetron-sinetron yang dasarnya adalah cinta ya. Siti Nurbaya, ada yang Ramada Sinta dari India, ada lagi yang bangun Borobudur semalam atau Candi Seribu ya, untuk memberikan cintanya. Ada begitu banyak cerita tentang cinta. Tapi hari ini kita mau gali kisah cinta dari kerajaan sorga ya. Master dari semuanya berakar dari kisah cinta kerajaan sorga. Di mana kita bisa pelajari? Kita buka di Kidung Agung. Sebelum kita masuk ke Kidung Agung, waktu saudara membangun keluarga, apa dulu dasar untuk bangunan itu? Pemberian atau cinta? Coba waktu kita bangun sebuah keluarga, waktu kita mulai berkasih-kasihan, kita membangun pakai apa ini dasarnya? Dengan pemberian atau dengan cinta? Kalau ada yang dengan pemberian pasti rapuh. Tidak ada dasar keluarga yang didirikan dengan pemberian. Contohnya misalnya begini, seorang lelaki untuk merayu perempuannya dengan diberi, bisa kokoh gak keluarga itu? Gak akan bisa kokoh. Sebuah keluarga hanya bisa didirikan kalau saling mencintai. Dari dasar cinta akan berbicara begini, cinta bukan memiliki, tapi saling memiliki. Ketika cinta, aku milikmu, engkau milikku, itulah cinta ya. Saudara waktu mencintai seseorang, saudara berharap dia menjadi milik saudara dan saudara menjadi miliknya. Itulah Yesus dengan kita. Kita berada di Kidung Agung. Kidung Agung kitab yang sangat susah sekali. Bahkan banyak orang menghindari baca kitab Kidung Agung. Tapi ini dasar dan fondasi kekristenan muncul di Kidung Agung. Kita baca, belajar ya. Kidung Agung 1 ayat 2 dan 3. Siapa kita sebelumnya? Ya. Saya baca aja begini. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta padamu. Ada seorang raja. Ada seorang raja yang sedang mencari jodoh. Gadis-gadis di pinggir jalan berharap dia yang dipilih. Siapa gadis pinggir jalan? Siapa gadis itu? Kita lihat gadis itu siapa. Yeskel 16 ayat 1 sampai 14 saya bacakan ya. Siapa kita dulu? Gadis apakah kita?
Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Katakanlah, begini firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori, dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok, atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dipandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di padang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lari dari situ dan melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutup auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dengan itu engkau menjadi kepunyaanku. Aku membasuh engkau dengan air. Aku untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu, dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Ditandani sama Allah, ya luar biasa ini. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus, sutra dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak, dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya. Oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Allah. Saudara, orang-orang di pinggir jalan itu yang dipungut dan ditandani oleh Allah, ya, saudara menawarkan diri. Kidung 1:2 tadi, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ada seorang raja dan saudara begitu berharap akan cintanya, dan memang cinta itu berbalas. Ya, kisah cinta ini tidak berhenti dan berbalas. Siapakah sosok raja itu? Memang aku hitam, tetapi aku gagah. Kisah Kidung aku 1 ayat 5. I am black, but I am comely. Itu bukan cantik tapi gagah. Ya. Memang aku hitam tetapi aku gagah, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Jangan kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Ya, seorang raja yang begitu hebat tapi mau bekerja untuk keluarganya. Dan itulah ada cinta yang saling sahut menyahut nantinya. Ayat 6. Ayat 9. Dia puji diri kita. Dengan kuda betina daripada kereta kera Fir'aun kuumpamakan kau, manisku. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik. Itu seorang pria memuji. Ya, 12-nya. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku, si perempuan mulai memuji. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Saling memuji, indah, karena cintanya saling membalas. 14-nya. Prianya memuji. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacah di kebun-kebun anggur En-Gedi.
Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati mata. Indah gak saudara dipuji oleh raja ketika saudara berharap cinta dan dia memuji saudara seperti ini? Dari kayu aras dan balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding rumah kita, sudah dipersiapkan segalanya. Romantis gak? Romantis banget, ya, sangat romantis. Dan saudara pun menyambut dengan bangganya. Kidung Agung 2 ayat 1, ya. Saudara berkata apa tentang diri saudara? Dari yang najis, dipilih, didandani menjadi yang tercantik dari segala bangsa. Saudara berkata, bunga mawar dari Syaron aku. Bahasa terjemahan King James gini, aku bunga mawar dari Syaron, ya. Dan bunga bakung dari lembah-lembah. Ayat 2-nya, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikian manisku di antara gadis-gadis. Yang lelaki memuji lagi. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buah manis bagi langit-langitku. Yang perempuan memuji laki-lakinya lagi. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan pancinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan panganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku, sakit karena cinta. Saking cintanya perempuannya ini, berharap dan saling mencintai, ya. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Posisi Tuhan bagaimana hari itu? Posisi raja itu gimana? Tangan kiri ada di bawah kepalaku, tangan kanan memeluk aku. Raja dan kekasihnya berhadapan muka. Indah banget gak kisah ini? Sangat-sangat indah. Sungguh terlalu indah kalau diceritakan, ya. Luar biasa indahnya. Bahkan sang raja itu, Kidung 2 ayat 8. Dengarlah kekasihku, lihat, ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkat-tingkat dan melihat dari kisi-kisinya. Saudara bayangin seorang lelaki yang sedang kasmaran seperti rusa. Makanya Mazmur 22 judul atasnya adalah, perikopnya adalah seperti rusa di kala fajar. Tuhan mengibaratkan dan diibaratkan oleh kekasihnya seperti kijang, anak rusa yang melompat-lompat di atas gunung. Sedang apa dia melompat-lompat? Saking girangnya. Dia mendapatkan saudara pun juga girang, saking girangnya. Ayat 10, kekasihku mulai berbicara kepadaku, ya, perempuannya mulai ngomong nih, bangunlah manisku. Ini mulai yang laki, marilah, karena lihat musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Musim dingin dan musim panas, musim menuai, ya. Pohon ara mulai berbuah dan pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitahku, mari. Merpatiku di celah-celah batu. Yang raja mulai ngomong, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Pernah gak suami saudara memuji seperti ini di rumah? Enggak kan? Ada film gak yang pujiannya seperti ini? Belum pernah ada. Kalaupun ada itu gombal, tapi ini bukan gombal, ya. Ayat 15, tangkaplah bagi kami rupa-rupa itu, rupa-rupa kecil yang merusak kebun-kebun anggur, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Yang mengembalakan domba ini bukan begitu, ya, yang sedang mengambil bunga bakung, ya. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah. Saling memuji demikian indahnya, very very romantis banget. Mau nggak seperti itu, saudara? Kalau saudara berharap dicintai, dan dulu saudara adalah orang pinggir jalan dan dipilih oleh seorang raja, kira-kira sikap saudara itu gimana sih? Sikap saudara gimana kira-kira? Pasti saling menyayangi kan? Saling mencintai kan?
Harusnya begitu kan? Kita orang yang waras loh, orang yang wajar, berpikiran sehat. Pasti saudara pun akan, kalau aku dapat raja seperti itu, yang membalas cintaku, akan aku cintai dia setengah mati. Tapi apa yang terjadi? Kidung 3 ayat 1 sampai 4 ya. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari, tapi tak ketemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia. Jantung hatiku ku cari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Aku bertanya, apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Ku temui jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kidung Agung terlalu sulit untuk diterjemahkan. Kenapa ada kata ganti yang sampai hari ini orang belum nangkep? Roh kita itu tidak ada jenis kelamin. Roh kita itu adalah maskulin. Ya, tidak ada laki dan perempuan ketika kita kembali kepada surga. Roh kita itu satu gender dengan Allah. Allah seperti maskulin, Yesus maskulin, kita pun maskulin. Jasmani kita yang punya beda, tapi di surga tidak ada perbedaan. Makanya ini adalah kisah cinta suatu roh miliknya Tuhan sendiri akan kembali kepada Tuhan. Ya. Tapi bagaimana cara menggambarkan? Bahasa bumi terbatas, tidak ada keindahan selain cinta. Makanya dipakailah seakan-akan kita ini mempelai dengan kekasih, karena tidak bisa digambarkan hubungan dengan Allah itu seperti apa. Digambarkan hanya dengan bahasa paling sederhana yang semua orang bisa mencintai di bumi ini, bahasa cinta. Ya, saudara bayangkan seorang perempuan yang diambil dari pinggir jalan. Kemana itu malam-malam? Kemana malam-malam? Yang lakinya di rumah, di atas ranjang pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Kemana perempuan ini? Saudara kan gak mungkin berlaku seperti ini kan? Dalam hati saudara, kalau aku dicintai seorang raja, gak mungkin aku keluar malam-malam dari rumahku, iya kan? Tapi ini kejadian benar. Keluar malam-malam dari rumah. Saya mau tanya laki-laki di sini, kalau ada istrimu sedang cantik-cantiknya, sedang harum-harumnya, sedang mekar-mekarnya, dan masa honeymoon, ketika engkau berada di kamar, malam-malam istrimu tidak ada di samping, dan dia ada di pinggir jalan kembali. Saya mau tanya laki-laki di sini, yang normal, yang wajar, yang punya pikiran, kau apakan kira-kira istrimu itu? Coba diapakan kira-kira? Diapakan kira-kira? Marah, wajar, marah. Tapi apa yang terjadi? Ku pegang tangannya dan tak ku lepaskan. Raja tersebut hatinya terlalu cinta pada gadis ini. Satu kali dia tunjukkan cinta. Orang maklum. Kira-kira saudara, dengan cinta yang demikian itu, kalau perempuan yang ngulang lagi kejadiannya gimana kira-kira? Dimaafkan ini? Kira-kira gimana nih kalau sampai ngulang lagi? Cukup sampai 3 kali ya. Terus habis itu diapakan? Kita baca ini, kalau saudara pasti, aku gak mungkin seperti itu, aku akan mencintai raja itu. Iya kan? Coba saudara laki-laki mencintai sebagai mempelai, kan kita diibaratkan, tapi roh kita itu sama. Baik laki atau perempuan sama bisa masuk. Yang perempuan seakan-akan mempelai perempuan, yang laki-laki pun juga mempelai perempuan, karena roh kita satu gender ya. Kidung Agung 4 ayat 7 masih dipuji, tidak ada keluar kalimat-kalimat yang jelek dari laki-laki ini. Ya, apa pujiannya laki-laki terhadap perempuan tadi? Kidung Agung 4 ayat 7 sampai 15. Kita hari ini bedah Kidung Agung ini urut ya, 90% kita baca hari ini. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah
padamu. Padahal apa tadi? Barusan melayu, barusan keluar, malam-malam lagi. Dia bilang, tidak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Lebanon pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Lebanon. Turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang yang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau menebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dan perhiasan lehermu. Cinta mati rupanya laki-laki ini. Raja ini cinta sama mati. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Laki-laki memuji perempuan seperti ini, walaupun dia membuat kesalahan. Yang perempuannya dipuji gini kira-kira gimana? Hidung dan telinganya pasti berkobar-kobar dan hatinya pasti tak karu-karuan kan ya? Coba bayangin, bau pakaiannya aja diambu-ambu loh. Ya, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termaterai. Apa harapannya dia untuk kebun tertutup? Tidak boleh ada orang masuk. Tidak boleh ada orang masuk. Mata air termaterai. Engkau hanya milikku satu-satunya. Tunas-tunasmu merupakan kebun-kebun pohon delima dengan buah-buah yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir bagi gunung Libanon. Puji-pujiannya terlalu dahsyat, terlalu indah. Saudara kelepak-kelepak pasti kan? Ya kan? Mungkin enggak kejadian terulang kembali? Kidung Agung 5 ayat 2. Sampai 8 ya. Yang laki ini, yang sang raja. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, dengar kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh dengan embun dan rambutku penuh dengan tetesan embun malam. Dia bilang begini, bukalah pintu, Dinda, masuklah, karena ada 2 ruangan. Masuklah. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Aku ada di ruang Maha Kudus. Masuklah, Dinda. Ayat 4, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Sang rajanya ini. Pintu terbuka. Kok gak masuk ke ruang Maha Kudus? Kok pintu yang di luar yang terbuka? Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku berteteskan mur, berteteskan cairan mur jari-jari ku pada pegangan kancing pintu. Kenapa tangannya berteteskan mur? Karena raja dan kekasihnya sudah berhubungan dan begitu dekatnya. Selesai itu, yang perempuannya kurang ajar. Dia buka pintu, dia keluar. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, ayat 6 ya. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi. Lenyap seperti pingsan ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tak disautnya aku. Aku keluar. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Bajuku dirampas oleh penjaga-penjaga tempel. Untuk apa Yesus datang kepada dunia? Untuk apa Yesus datang pada dunia? Untuk mencari gadisnya yang melarikan diri. Saudaralah yang melarikan diri. Kejadian Yesus disalib. Nih. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya, diambil bajuku,
dirampas selendangku oleh penjaga-penjaga tembok. Ayat 8, kusumpahi kau putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa aku sakit asmara. Itu artinya apa? Aku sangat mencintainya. Itu bukan sakit asmara, tapi tetap dia bilang, aku sangat cinta. Terus cintanya Tuhan. Makanya di kayu salib ada nggak makian? Enggak. Semuanya aku ampuni. Raja itu rela menurunkan derajatnya. Dia harus jadi manusia. Manusia itu cari power yang lebih daripadanya, yang tidak kelihatan, ingin diwujudkan. Dan Allah mewujudkan dirinya melalui Yesus Kristus. Itulah gambaran, saudara. Itu gambaran. Allah itu nggak kelihatan. Bahkan karena Allah nggak kelihatan, banyak orang kan ingin mewujudkan Allahnya kelihatan ini. Dengan apa? Dengan membuat berhala. Kalau orang membuat berhala atas keinginannya, tidak ada yang komplain dan tidak ada yang marah. Bahkan, kalau saudara pelajari, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, nama Allah tidak boleh disebut. Yod, He, Vav, He tidak boleh disebut. Tapi mereka kenakan nama-nama itu kepada raja-raja yang dianggap Allah oleh mereka. Kita belok sedikit ya, supaya saudara tahu. Nama Yosafat, nama Yoram, ya, itu semua mereka kenakan nama yang tidak boleh disebut. Yod, dia pasang di depan. Yosafat artinya Allah adalah hakim. Yoram artinya Allah ditinggikan. Ya. Yoas artinya Allah yang memberikan. Ya. Yotam, Tuhan adalah sempurna. Yosia, Tuhan menopang. Manusia dengan seenaknya pasang nama Allah dengan segalanya. Yoahas, Tuhan yang memegang. Yoyakim, Tuhan yang mengangkatnya. Yoyakin, Tuhan yang mengokohkan. Manusia dengan seenaknya pasang nama Allah. Tapi ketika Allah menjadi dirinya sendiri, dia mau pasang namanya atas dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Kalau Allah atas keinginannya memakai namanya Yod, He, Vav, He, dan manusia menolak nama itu, karena seorang manusia tidak ada yang sanggup memegang dan memakai nama tersebut. Makanya bangsa Israel tidak pernah berani menyebut nama Yod, He, Vav, He, karena secara budaya nama itu terlalu agung dan terlalu sakral. Ya. Hebat gak Allah itu? Kalau manusia ingin mewujudkan Allahnya, dia bikin patung, tidak ada yang komplain. Dia pasang nama, tidak ada yang komplain. Tapi ketika Allah atas inisiatifnya sendiri mau menjadi manusia, orang komplain dan tidak percaya. Bahkan namanya pun tidak mau dipakai. Tapi kalau mereka yang mau, mereka bisa seenak hatinya. Ya. Ayat 9, Kidung Agung 5 ayat 9. Malaikat-malaikat bertanya, apa sih kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Apakah dia jelita di antara wanita? Apa kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau bebani kami seperti ini? Kau sumpahi, kau dibebani. Dia bilang apa? Ayat 10-nya. Masih tetap dipuji. Putih, bersih, merah, cerah kekasihku, mencolok mata di antara selaksa orang, bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk dalam kolam yang penuh, pipinya bagaikan kebun rempah-rempah, petak rempah-rempah, akar bunga bakung, bibirnya berteteskan cairan mur. Makanya ketika Tuhan, tangannya berlepotan cairan mur, karena Tuhan sudah berkasih-kasihan dengan kekasihnya. Kakinya adalah, tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumbuh pada alas emas murni.
Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon aras. Kata-katanya manis mata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah teman-temanku, hai putri-putri Yerusalem. Masih saja dipuji luar biasa. Kidung Agung ayat 1. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi supaya kami mencari bersamamu? Laki-laki mulai, kemana sih kekasihmu? Dia jawab apa? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke kebun rempah-rempah untuk menyirami kebun. Mengembalakan domba tidak ada, to feed the garden, King James-nya, ya. Dan memetik bunga bakung. Seorang gadis dipinang raja kembali kepada pekerjaan seorang budak. Kebangetan kan? Saudara yang sekarang berpikir, aku gak seperti itu, aku mau cinta-cinta sama Tuhan. Editor, aku kepunyaan yang laki bilang gini, aku kepunyaanmu, aku kepunyaan kekasihku, dan dia kepunyaanku yang sedang ada di bunga, yang sedang ada di kebun. Masih yang dipuji-puji. Ayat 4. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirsa, juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti tentara dengan panji-panjinya. Raja ini cintanya kayak apa sih ternyata? Coba, laki-laki ini loh cintanya seperti apa sih? Ada perempuan yang 2 kali nyeleweng seperti itu loh, berzina dan bersunda. Kok masih mau itu loh? Mau gak mas? Mau gak? Sama laki perempuan seperti ini loh. Engkau itu raja. Dipuji gimana coba? Palingkan matamu daripadaku, sebab aku bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Ternyata raja itu gak tahu lihat apa? Mata gadis itu kalau sedang menatap sang raja itu, rajanya kelepek-kelepek. Cinta buta atau cinta gila ini. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya. Giginya rata, gak ono kingsule, gak ono bolongnya, rata, ya. Bagaikan buah delima pelipismu di balik telikungmu. Pujiannya terlalu indah, terlalu indah. Sahabatnya raja bilang begini, ayat 8. Permaisurimu 60, selirmu 80. Bahkan perawan-perawan tidak terhitung jumlahnya. Ngapain nyari perempuan seperti ini? Mas kalau punya selir 60, permaisuri 60, selir 80, dan perawan tidak ada batasnya, nyari satu orang ini enggak? Secara pikiran, nyari enggak satu gadis ini yang dulunya hina dan saudara rawat? Secara akal, Tuhanku cintanya buta, kurang akeh. Di istanamu ada permaisuri 60, dan kalau namanya permaisuri pasti pilihan dan putri-putri bangsawan. Selirmu 80, pasti orang-orang pilihan yang menyodorkan sebagai persembahan kepada raja. Darahmu, perawan-perawan tak terhingga, asal tunjuk pasti mau. Tapi apa kalimatnya dia? Apa kalimatnya nomor 9? Raja berkata begini, tapi dia satu-satunya merpatiku, idam-idamanku. Di antara ribuan para malaikat, hanya satu yang dia mau. Dia ini merpatiku. Bodoh gak dia? Kalau saya jadi malaikat, Tuhan kau bodoh, ngapain milih manusia? Apa ajarnya Tuhan? Rohku ada di dalam dirinya, itulah milikku dan harus kembali kepada diriku. Makanya dia bilang, dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir memujinya. Para malaikat iri kepada saudara. Kenapa? Itu tadi,
Dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya. Kenapa kita satu-satunya? Karena nafas hidup dari Allah yang diberikan kepada kita. Anak kesayangan bagi yang melahirkan. Aku gak butuh dengan para malaikat. Makanya para malaikat iri dengan manusia. Kenapa? Karena kita memiliki roh Allah. Itulah yang dicemburuinya. Rohmu adalah nafas kehidupan dari Allah itu sendiri. Rohmu diingininya untuk kembali ketika di surga nanti. Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan engkau di dalam Yesus. Keadaan surga terlalu indah untuk dijelaskan. Tidak ada waktu untuk bisa menjelaskan engkau dengan Bapa di surga. Kita ini, saya pun tidak mengenal siapa itu Bapa di sini. Kenapa dibutuhkan waktu yang kekal ketika di surga? Tidak akan cukup waktu untuk mengenal Sang Bapa dan Sang Mempelai. Tidak ada waktu yang cukup ketika kita bermanunggal dengan Dia. Terlalu asik dan terlalu indah. Makanya surga butuh kekekalan. Dan kekekalan itu pun di atas kekekalan. Kenapa? Karena tidak terbatas. Bahkan kita memerintah bersama Allah itu sendiri. Kalau kita bisa memerintah bersama Allah, bukan saudara di luar, tapi aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan engkau di dalam aku. Roh kita akan kembali kepada Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah yang diingini. Dan Dia sudah buktikan cintanya. Aku ditemui peronda-peronda. Untuk apa Dia mati? Untuk cinta buta. Makanya cinta Tuhan adalah agape. Tidak terbatas waktu, tidak terbatas masalah, tidak peduli ngapain kita. Sudah terlanjur cinta karena Dia berikan jiwanya untuk saudara. Jiwa itu akan diminta kembali. Bahkan Kituan 7 ayat 11. Ini janjinya. Ini janjinya. Sudah punya permaisuri selir tidak terhitung, masih mau milih satu orang ini. Dan Dia ucapkan janji. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Romantis banget kan? Sangat-sangat romantis. Kalau saya dengan perempuan begini jijik sebetulnya. Sungguh saya jijik. Tapi hati Tuhan tidak ada jijik dengan saudara. Dia bawa, mari kita honeymoon lagi. Kita honeymoon sekali lagi. Kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur, melihat apakah ada anggur yang sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sana aku akan memberikan cintaku kepadamu. Dia buktikan cintanya kedua kalinya kapan? Ketika saudara mau berhanimun di surga nanti. Aku berikan cinta sejatiku dan yang tidak lekang oleh waktu. Cerita seperti ini gak akan saudara dapat di dunia. Hanya kerajaan surga yang bisa memberikan. Hanya sosok raja yang tidak punya hati untuk membenci. Hanya kerajaan surga yang menjadi aktornya. Dan saudaralah juga aktor itu sendiri. Terlalu indah untuk diceritakan. Saya kalau baca Kidung Agung saya gak kuat. Kenapa? Kalau saya berpikiran wajar, berpikiran waras, Tuhan, cintamu terlalu dahsyat, sangat dahsyat. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Coba kalimat apa ini? Untuk kita loh. Wanita najis di pinggir jalan aja diperhatikan satu-satunya. Dan dia bilang begini, semerbak bau buah dudai. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru dipetik, yang buat saya kagum. Apa bunyinya? Telah kusimpan bagimu, kekasih. Walaupun kita sedang ngapain, sedang bersundal dengan dunia, dengan bersundal dengan harta, Tuhan bilang apa? Semua sudah tak persiapkan. Kamu kepingin buah yang terindah, di balik pintu sudah kusiapkan buah yang lezat, yang telah lama dan baru saja kupetik, itu telah kusimpan bagimu. Tuhan tidak ada dendam. Tidak ada dendam. Hanya kerajaan surga yang punya kisah cinta seperti ini. Amen. Apa yang Dia tuntut dari kita? Apa sih?
Tuntutannya apa setelah itu? Kalau aku lihat cintanya seperti ini, apa permintaanmu Tuhan? Sulitkah bagi aku untuk mewujudkannya? Kidung Agung 8 ayat 6. Sulitkah? Enggak. Dia cuma minta begini. Taruh aku seperti materai di hatimu, dan seperti materai pada lenganmu. Karena cinta itu kuat seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api cinta Tuhan. Terjemahan King James-nya ya. Jadikan aku sebagai materai di hatimu, seperti materai di lenganmu. Karena cinta begitu kuat seperti maut. Kecemburuanku itu kejam seperti kuburan, dan baranya adalah bara api yang memiliki api yang paling membara. Susah gak saudara? Tuhan cuma minta balasan cintaku, balasan cintaku. Tidak ada yang lain. Karena engkau milikmu dan aku milikmu. Itu tawaran yang begitu hebat. Ayat 7 dia bilang begini. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Kalau ada orang menawarkan harta bendanya untuk cinta, dia pasti dihina. Tuhan tidak pernah menawarkan harta bendanya untuk cintanya. Yang dia tawarkan diriku yang aku berikan kepada. Dan dia sudah buktikan semuanya. Dia nggak minta yang lain. Materaikan aku di hati. Kita orang waras, orang wajar hari ini. Kita nggak seperti itu Tuhan. Aku nggak seperti gadis itu. Buktikan sama Tuhan bahwa engkau tidak lari kepada dunia. Hatimu nggak lari kepada keduniawian. Hidup Agung terlalu indah, terlalu indah untuk dibicarakan, sangat-sangat indah. Makanya kekristenan dasarnya apa saudara? Apa dasar kekristenan? Dasar kekristenan cuma satu. Matius 22 ayat 37. Saya 40 ya. Jawab Yesus kepadanya, cintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Cintai Tuhan. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Nyambung gak dengan ayat tadi? Nyambung. Materaikan aku di hati, taruh aku pada lengan. Hati untuk Tuhan, lengan untuk sesama. Ya. Ayat 29. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, 1 dan 2 sama. Cintailah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dasar kekristenan fondasinya cuma satu. Hanya cinta kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tuhan pun tidak akan memberikan pemberian-pemberian untuk saudara mencintai dia. Tidak akan. Dia akan menjadi Allah yang hina. Dia akan menjadi raja yang hina ketika dia memanjakan saudara dengan pemberian. Keluarga tidak akan bisa dibangun dengan pemberian, tapi dengan cinta. Cinta matinya Tuhan. Itu untuk saudara hari ini. Kalau saudara ingat perjanjian lama, ya, Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya ini pada Musa, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalau orang memandang wajahnya Tuhan pasti mati. Tapi kalau orang bisa memandang wajah Tuhan pasti hidup. Ini kan kilas balik cuman. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalau orang yang bisa memandang Tuhan berarti pasti hidup. Makanya dia wujudkan dirinya menjadi Yesus Kristus, supaya kita bisa memandang muka dengan muka. Kalau saudara bisa memandang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dapat apa? Kehidupan. Itulah rencana Tuhan dan rencana Allah. Engkau gak akan tahan lihat aku, kau pasti mati. Tapi kalau engkau bisa melihat aku melalui Yesus Kristus, engkau pasti dapat kehidupan. Amin. Makanya orang-orang ini mau cari apa sama Tuhan ini? Tuhanlah sang terang itu. Orang buta dan orang sehat tidak kelihatan kalau dalam kegelapan.
Ya kan, gak ada bedanya orang buta dan orang sehat. Sama-sama dalam ketakutan dan sama-sama dalam kegelapan. Tapi siapa yang bisa melihat terang, itulah orang sehat. Kalau dia bisa melihat terang, tidak ada kegelapan, tidak ada ketakutan, tidak ada yang bisa mengganggu dia. Karena dia bisa melihat sang terang itu sendiri. Dia bisa melihat hidup itu sendiri. Nyari Tuhan jangan cari hartanya, tidak akan ada. Tuhan malu betul-betul. Saya ulangi ya, yang tadi ya. Kidung Agung 8 ayat 7. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cintanya Tuhan, tidak akan bisa dipadamkan. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang membeli segala harta benda untuk cinta, namun ia pasti dihina. Kalau Tuhan sudah statement seperti ini, aku tidak akan memberikan cintaku dengan pemberian, berarti Tuhan tidak sedang membayar anak-anaknya. Tuhan tidak sedang membayar kekasihnya, tapi dia buktikan, ini loh cintaku, sampai tubuhku kuberikan untukmu. Kita ini kalau dengan uang, begitu terima uang 1 juta, kepingin lagi nggak? 1 juta kalau bisa kepingin lagi 2 juta. Makin banyak makin seneng nggak dengan uang? Makin kan? Kenapa cinta yang seperti itu tidak untuk Tuhan? Kenapa rasa cinta seperti uang itu enggak engkau berikan kepada Tuhan, malah kau berikan kepada mamon? Saudara kan senang dengan uang kan? Sampai saudara simpan dalam tabungan, dan saudara hidup saudara rela diperbudak oleh mamon. Dan Tuhan bilang, aku ini jangan kau sejajarkan dengan mamon. Kenapa cinta dengan mamon kau bisa seperti itu? Kenapa dengan aku gak bisa seperti itu? Padahal aku bisa memberikan kehidupan, aku bisa memberikan semuanya. Mamon hanya untuk dunia. Persundalanmu dengan mamon hentikan mulai hari ini. Persundalanmu dengan dunia hentikan hari ini. Cintai aku, raja dari segala raja. Gak ada yang lain, saudara. Ya, gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Perintahnya gak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 kita tutup aja. Kalau kita mencintai Allah, kalau kita mencintai raja, apa yang kita lakukan? 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah cintaku kepada Tuhan dan kepada Raja di atas segala raja, bahwa aku menuruti segala perintahnya, dan perintahnya tidaklah berat. Apa perintahnya? Materaikan aku di dalam hatimu. Itu dasar dari segala perintah. Tuhan cuma ngomong gini loh, cintai aku dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiran. Cuma itu balasanmu, tidak ada yang lain. Saya minta bantu Pak Joni, kita nyanyi satu lagu ya Pak Joni. Apa yang bisa membuktikan bahwa kita sudah memberikan dan sudah membalas cinta kita? Hanya persembahan hidup yang kita berikan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya persembahan hidup yang kita berikan. Saya tutup doa, Pak Joni yang lanjutkan. Bapa di surga, cintamu sudah nyata. Romen kerajaan surga melebihi romen dunia. Tuhan, Kau tahu hatiku. Aku gak tahan mendengar cerita dan cintamu. Aku gak pernah tahan. Ini hidupku, ini persembahanku, ini tubuh dan jiwaku. Aku kembalikan kepadamu Tuhan. Karena aku milikmu dan kau milikku Tuhan. Cinta saling memiliki. Terima kasih Bapa atas kasih dan cintamu. Kematianmu di kayu salib. Engkau turun ke dunia untuk mencari aku Tuhan. Engkau ditemui peronda-peronda. Engkau dipukuli hanya demi aku. Namun aku sadar hanya Roh-Mu yang Kau ingin. Roh-Mu ada dalam diriku, dan aku bertanggung jawab mengembalikan utuh padamu. Tak akan kubiarkan Tuhan iblis menipu aku. Bapa, kekasihku, Sang Raja di atas segala raja, aku bertanggung jawab penuh atas jiwamu, atas nafasmu. Harus kembalikan utuh, bermanunggal kembali bersama Engkau. Tubuh jasmaniku hanya ciptaan Tuhan. Debu akan kembali menjadi debu, tapi Roh-Mu akan aku bertanggung jawabkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengantar itu sendiri dan menggandeng nafas kehidupanmu. Terima kasih Bapa atas cinta. Hanya di dalam nama-Mu
Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Satu pujian yang ditulis juga oleh Pak Stephen sebagai ungkapan hati untuk dimateraikan di hati, di lengan, tubuh dan hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan, inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Tuhan, inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Tuhan, inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin selalu hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Mari sama-sama nyanyikan sebagai persembahan kita pada Tuhan. Tuhan, inilah tubuhku, oh semuanya ku berikan padamu. Mari katakan pada Raja kita, Tuhan, inilah hidupku, oh semuanya menjadi milikmu. Ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ku serahkan. Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu. Perintah Tuhan tidak berat. Tadi hamba-Nya telah berkata, materaikan aku di hatimu, materaikan aku di lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Tuhan mencintaimu. Dia telah datang memberi hidupnya untukmu. Maukah kita memberi hidup untuk Dia? Kalau Dia sudah memberikan tubuhnya, si cambuk, disalibkan, dimahkotai duri, Dia berikan tubuhnya, Dia berikan jiwanya, Dia berikan rohnya, Dia berikan semuanya untuk Anda. Maukah kita memberikan tubuh kita untuk Dia yang masih utuh ini, yang tidak dicambuk? Maukah kita memberikan hidup kita ini kepada Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, saya percaya kita berkata, Tuhan, ini tubuhku, seluruhnya aku berikan padamu. Ini hidupku Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan, aku berikan padamu. Thank you buat firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama hayati pujian ini dan firman. Sekali lagi, Tuhan, ini amin, semuanya
padamu. Tuhan, inilah hidup, semuanya menjadi milik. Sekali lagi Tuhan, Tuhan, inilah tubuhku, semuanya ku berikan padamu. Inilah hidupku, semuanya menjadi milikmu. Ini persembahan, ini persembahanku yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ku serahkan Roh Kudus di dalamku, pimpin seluruh hidupku untuk selalu melakukan firman-Mu, untuk selalu melakukan firman-Mu, untuk selalu Haleluya Tuhan. Materaikan firman dalam hati kami dan lengan kami saat Engkau datang kembali untuk Engkau menjumpai kami. Oh, Engkau jumpai kami Tuhan. Tuhan, kami mencintai Engkau. Kami tidak pernah berubah untuk mencintai Engkau. Kami tidak berubah. Karena Engkau bertanya pada waktu Engkau datang kali yang kedua, adakah Engkau menjumpai iman dan kasih? Tuhan, biarlah Engkau dapati kami Tuhan. Kasih kami tidak berubah, cinta kami. Thank you Jesus. Thank you. Pelayan perjamuan suci saya undang tampil ke depan.